macam-macam. Jawabnya uridu. Nah, saya ingin uridu. Tutoh, hanya pakai tasjid ya. Tutoh hironi. Tutoh hironi. Kula kepengin, saya ingin. Annya ini an masdariyah ya kan. An masdariyah itu sebenarnya an yang tidak perlu diartikan. Dulu sudah kami sampaikan kenapa. Menurut kata kerja itu mesti perlu kata kerja yang namanya kata kerja. Kalau di dalam bahasa Arab mutaati ya. Taati itu nih bahasa Inggris transitif. Transitif itu kata kerja yang perlu objek. Soalnya di bahasa Indonesia orang enak. Bahasa Indonesia tentunya nganggo transitif. Jadi istilah di dalam tata bahasa Indonesia tidak ada, yang ada bahasa Inggris transitif dan intransitif. Nah, kata kerja yang transitif kalau di dalam bahasa Arab namanya mutaati, itu perlu objek. Itu ini perlu objek. Objek itu kudu kata benda isim. Padahal di sini objeknya kata kerja. Tutohiro itu kata kerja. Nah, kata kerja bisa jadi objek yang diawali dengan huruf. Namanya huruf untuk jadi masdar. Nah, huruf masdar. Kalikan yang masdar itu kata benda pokok ya. Kata benda pokok itu dalam bahasa Arab tuan pokok itu. Masdar itu kan sandaran ya. Jadi yang pokok dalam bahasa Arab itu kata benda masdar. Contohnya masdar itu ini ya, contohnya ya enggak lah. Islam itu masdar ya. Dari kata aslama. Aslama itu kata kerja, dan Islam kata benda. Ini gandeng itu ora wujud. Wujudnya kan teneng Islam. Nah, itu menjadi kata benda pok dasar. Namanya isim masdar. Nah, ini juga begitu. Tutahhiru ini dijadikan isim masdar. Ning hanya dari pengertiannya, maka ini namanya kalau dalam bahasa Arab masdar mu'awwal ya. Dari kata takwil, aslinya kata kerja kata apa? Kerja ning ditakwil kaya dene dadi kata benda. Dinamakan masdar mu'awwal. Itu annya ini an masdariyah. An tutohironi ya tetap dadi fathah, an tidak tutohiru tutohironi. Yang wis dikai an ki aman ya, aman ora salah cara pengertian. Mergo kata kerja kok dadi objek ora iso. Isane kudu diantarkan dengan an. Ada dua huruf untuk masdariyah di siji an loro ma. Yang paling banyak digunakan an ya. Yang ma di mana ya? Itu walaili itu kan ma. Walaili idza saja walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa itu ma-nya bukan ma mausul, itu ma masdariyah. Itu kan demi. Tapi kan demi. Nah, itu ma khalaqa dzakara wal unsa kan kok ma apa atau ma nyambung ya itu, tapi ma-nya itu adalah ma masdar mula ora ditegeske. Diikuti kata khalaqa dan demi ya sama demi.
karena sehabis wawu itu wawu sumpah itu kudu kata benda. Monggo kono ora kata benda khalaqa. Nah, khalaqa dzakara maka diawali dengan ma khalaqa dzakara. Itu ma diartikan ada arti tidak. Tidaklah penciptaan seseorang laki-laki lelaki so. Itu ma tidak itu ma masdariyah mengarang-arang dinggo sing ngangge banyak dinggoan. Jadi saya ingin panjenengan membersihkan saya. Jadi karepmu ki apa nganti kale muatur mati mupeng-mupeng. Nah, kula panjenengan ngresiki kula. Pak amara bihi farajama. Maka amara Nabi menyuruh bihi terhadap atau dengannya itu dengan maksud terhadap orang itu intinya apa? Perintah itu farajama maka orang ini dirajam. Kalau ini diartikan di yang benar farujima maka dia dirajam. Farajama kudune murine soalnya kudu isih dengan ngobyake ya. Dia telah merajam ini maka farujima maka dirajamlah. Luar biasa ini orang konangan malah ngaku. Dan saya sportif. Orang lapor kan orang yang mau ngerti. Orang yang mau ngerti. Ya. Jadi karena takut dosa setelah melakukan itu. Dosaku hilangi ya di patrapi hukuman secara syar'i oleh Nabi kan. Ya. Oh iya. Ini bentuk tobat nasuhannya. Proses panas. Dua kali pun sapi. Kita lanjut ke hadis ini fotonya rada lumayan dawa. Hadis berikutnya atau panjang hadis ke 1235. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu bahwasanya bahwasanya Umar khotbah berkhutbah. Bahwasanya Umar dia berkhutbah, dia Umar berkhutbah. Faqala terus katalah Umar, Innallaha ba'atha Muhammadan bil haqq. Inna sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad, maksudnya Muhammad SAW bil haq dengan benar. Jadi bahasa ini biasa ditarik digunakan untuk
tahun keterusan, tahun Nabi diutus itu dikatakan tahun amul bi'sah. Bi'sah itu maksudnya Nabi diutus. Ya kapan itu? Pada waktu usia 40 tahun. Dan ini dulu ketika mengusulkan pembentukan ngitung angka tahun untuk kepentingan kalender umat Islam. Jadi, tahun Hijriah itu zaman Nabi urung eneng ya, zaman Abu Bakar urung eneng, tahun Hijriah itu belum ada. Tapi tahun Qamariyah yang digunakan ini sudah ada. Bahkan tahun Qamariyah yang digunakan ini digunakan oleh Nabi dan sahabat itu kelanjutan dari tahun yang digunakan oleh orang Arab. Nah, orang Arab ini nganggo tahun kuwi. Ning bedane ketika Allah menetapkan di surah At-Taubah ayat 36, tahun sing mbok nggo ki kudu tahun Qamariyah murni. Ya, dengan firman-Nya itu inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah itu ketetapan Allah. Di setahun ini rolasasi. Kenapa? Karena orang Arab sebelumnya setahun itu ora mesti rolasasi. Ya, kalau pas tahun panjang telulas ya, sudah sampaikan. Tahun yang banyak itu setahun nganggo sengenge. Maksudnya sengenge terbit yang kalau orang Masehi, orang Nasrani kan sangka kidul ngalor terbitnya tekan lor bali kidul wis tampuk tekan kidul setahun. Nah, tahun Hijriah itu tahun Arab itu mulainya entah matahari dari mana, ning ora sangka kidul ya ora sangka lor ya. Paling utara kan Juni ya, paling selatan Desember. Ya. Nah, entah itu mulainya karena mulainya itu kira-kira bulan apa ya? Itu Desember apa mulainya ya. Kalau enggak November itu karena November, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Kalau enggak ya kira-kira bulan November atau Oktober mulainya. Karena Ramadan itu kan bulan ke-9 ya. Bulan ke-9 itu wis panas. Mulai panas. Ya, jadi Muharram ini kira-kira sasi Oktober atau November gitu. Karena nanti bulan Jumat itu sudah dingin. Karena ya, maka mulainya sekolah Oktober itu buat sengengine manggon nang ndi nanti angel. Ini orang kalender apa yang aslinya kalendernya orang-orang Romawi ya, itu pakai matahari paling selatan. Memang mereka dulu kan memuja dewa matahari. Kok kidul ngalor, tekan kidul nes tahun. Gampang ini teh. Iki ora nek Oktober iki ya sing ngene neng kono ya di selatan. Karena dengan matahari maka setahunnya itu kalau sedangkan sebulannya nganggo rembulan. Ya, ngitung sesasi ini paling gampang nganggo bulan. Karena nganggo bulan nganggo apa? Jadi sesasi kok orang ini ukurane. Nah, nganggo bulan genah pokoke bulan tanggal bulan ketok nganti ilang. Ya, iki sesasi. Ketok neh ganti sasi. Nah, ini jelas ukuran. Jadi ya, sesasi orang nganggo bulan ya terus sak senenge ning gawe. Ana sing 28, ana sing 29, ana sing 30, ana sing 31. Umure niku. Nah, oleh Allah ditetapkan
tidak boleh pakai tahun ya. 12 bulan mulailah tahun Arab ini tidak nama bulannya tidak sama dengan musimnya. Nanti Ramadan ini panas, Syawal tambah panas, dinamakan Syawal itu tambah panas. Ning bareng wis didadekke 12 sasi tok wis ra. Ramadan ketika zaman Nabi saya panas, ning saya maju. Ketika zaman Umar kira-kira sudah tidak panas. Nah, ini namanya tahun Komariah. Ini ngurung eneng pikir iki angkane iki angka saiki tahun piro lah. Maka ketika Umar ngerembuk wiwit kapan ngitung tahun siji, salah satu ada yang usul tahun 1 itu mulai tahun Bi'sah. Nabi diutus dari Muhammad diutus dari Nabi itu tahun 1. Ini adalah orang kabul. Umpama kabul tahun ini jenenge dudu tahun Hijriah, tapi mungkin tahun Bi'sah itu atau tahun Bi'siyah, tahun kebangkitan Rasul. Tapi karena akhirnya yang diputuskan tahun itu mulai hijrah tahun 1, maka kemudian tahun ini dinamakan tahun Hijriah. Angkanya baru mulai setelah kira-kira 13 tahun dari Bi'sah Rasulullah. Sudah kata-kata Bi'sah itu di sini disebutkan ba'asa. Ini gimana? Allah sesungguhnya Allah ba'asa Muhammad dan mengutus membangkitkan ilhaq. Kiamat itu kan juga ada mengatakan hari kebangkitan yaumul bi'sah. Tapi kiamat sendiri memang dibangkitkan. Wa anzala 'alaihil kitaba dan telah menurunkan kepadanya Rasulullah itu kitab, maksudnya Al-Quran. Maka karena dulu ada, maksudnya di sini. Karena ada dulu kan. Kalau sekarang kan tidak karena tapi yakunu. Fima anzala di apa? Maksudnya sesuatu, ya, sesuatu. Bukan apa pertanyaan tapi apa sesuatu. Anzalallah, Allah menurunkannya alaihi kepada Muhammad, pada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatul rajmi, ayat bukan ayat tentang rojal. Kami telah membacanya, kami telah dan kemudian juga kami telah
mendiskusikan ya, dan menghafalkannya. Dan Rasulullah farajama Rasulullah SAW, Allah Rasulullah telah merajam. Kalau disebutkan merajam siapa? Ini ayat. Ya. Maka ada di dalam pengertian sebagian mufasir Quran bahwa ada ayat yang tidak ditertulis gitu. Ya, tapi pandangan mufasir itu macam salah satu ayat rojam di rojam itu dulu perintahnya nggon Quran geneng. Ini kan yang dari hadis kan begitu, dari dulu Allah telah menurunkan di antaranya Alkitab itu, di antaranya isinya adalah perintah ayat yang rojam. Tapi sudah banyak orang baca, baru menghafal kayak ayat ini kok ora ditulis kali-kali. Maka itu sebagian mufasir ya kayak Khawarij itu mengingkari kenapa Quran kok ana sing ora ditulis itu terus piye, jenenge Quran ini kan ora sempurna. Kalau memang ada ayat rojam ya ditulis, mesti ada dalam tulisannya, tulis di Quran itu ada. Kalau mengatakan ada ayat yang tidak ditulis, maka padha karo wong Syiah itu menuduh bahwa Abu Bakar, Umar waktu ngumpet ke ayat-ayat tentang wasiat Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ayatnya keneng ora ditulis. Ya ora jam entah ya neng ora ditulis. Nah, gone neng ndi sing nganti ra ketulis. Nanti maka hadis ini juga meskipun riwayat Bukhari itu tidak semua ulama menerima ya, karena betapapun ketinggian kekuatan kualitas riwayat hadis ini, meskipun di sini muttafaq alaih, tapi ini tidak termasuk jadi hadis yang mutawatir ya. Orang mutawatir tidak banyak. Ya Umar bin Khattab yang diperawinya. Kemudian ya yang kedua tidak ora cocok karo realita. Nek nyata ditulis mongso do lali ora dilebokke. Memang ada kan mesti ditulis. Nek Umar celuluk mesti kan iso nyusulke wong sik dia ada tadi tim. Iso nyusulke nggone ngendi kan, nggone ngendi ayat rajam iki nggone ngendi. Ini bagian ora, maka mayoritas para fuqaha menetapkan hukum rojam itu dasarnya hadis, ora kok ayat. Ayat itu kon goleki ora ketemu. Oh baca ora ditulis salah itu mongso tim penulis sakmono kae Ketua Isya. Berapa banyak itu tim penulis Quran yang semuanya hafid. Seluruh tim itu hafid. Tur iso nulis gitu, namun hafal terus iso mongso eneng ayat ketelisut. Ini termasuk namanya kritik hadis itu. Kritik hadis itu tadi kan itu banyak itu sarjana yang mengambil tesis ya. Doktor hadis itu yang saya tahu ada 4 itu doktor hadis mengambil tesisnya adalah kritik hadis, ada kritik sanad, ada kritik mata terhadap Imam Bukhari, hadis Bukhari. Banyak ya, ada kritiknya. Ya banyak, meskipun kita diklaim dari ahli hadis Bukhari itu semuanya sahih ya. Hadis Bukhari semuanya mutasil, tapi ternyata kalau saya pernah baca di beberapa penulisan mereka ini
Tidak semua hadis Bukhari itu mutasil, marfu. Marfu itu ditulis sanate komplit. Ada hadis yang dinamakan hadis mu'alaq, langsung Bukhari meriwayatkan sabda Nabi. Jadi Bukhari itu langsung qala Rasulullah. Jadi sahabat berang-berang dilipati kabeh. Hadis mu'alaq. Ya, meskipun hadis yang mu'alaq ini bisa ditemukan di hadis riwayat lain, bukan riwayat Bukhari, nanti riwayat lain bahwa hadis itu sahih. Warajamna ba'dahu, dan kami melakukan rajam sesudahnya. Wa akhsha intawala binas ya matun. Maka akhsha, saya khawatir, intola binas, jika tola panjang, maksudnya tola zamanun ya, tola zamanun binas maksudnya zaman berlalu lama suwe pada manusia ini, manusia antakula qail, maka ayakula, maka berkata qail, orang yang berkata maksudnya. Banding saya khawatir, maksudnya saya khawatir sok nek lakone mlaku wektu suwe kurang-kurang generasi, ayakula qail, moro-moro eneng wong ngomong, cara moro-moro eneng mubalek, sing ngomong sing mubalek ini ora mung awam, eneng mubalek apa kiai apa ustaz qail ngomong. Qail itu isim fa'il, maksudnya orang yang bicara. Mana jitu rajma fi kitabillah, saya mana ini, saya najitu kami mendapati, maknya tidak ya, kami tidak mendapati ayat rojam ini fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Wa yadilu bitarki faridatin anzalaha Allah. Maka yadilu, mereka menjadi sesat karena tarki, meninggalkan. Nek masuk basa Jawa dadi tarak. Tak krungu tarak Mas. Nglakoni tarak brata. Tarak brata ki ninggalke ora mangan apa, ora mongon. Kuwi lagi tarak kuwi. Oh, topo ki meneng. Tarak ki lakoni ora nglakoni apa-apa. Ya lagi tarak brata ora ngene. Iki wong Jawa ora mudeng lek ngorane ora tarak ning talak. Ya lagi talak brata. Talak ki pegatan iki. Ya, tarki fardhah kewajiban anzalahu Allah, yang Allah telah menurunkannya. Tuan pas tengah kurang 5 menit kan titik. Wa inna rajma hakun fi kitabillah. Wa inna, ada sesungguhnya, kata Umar di hadis ini, rajam itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang ada di dalam kitab Allah.
ala man zana idza akhsana minar rijal wan nisa, kepada man siapapun yang melakukan zina idza akhsana minar rijal, ketika pelaku zina itu muhson. Muhson itu artinya orang yang sudah, di pengertian yang umum kan muhson ya. Muhson itu dari kata akhsona ini. Dari kata akhsona artinya orang yang sudah pernah nikah, baik laki maupun perempuan. Idza qomatil bayyanah, ketika qomat itu berdiri tegak, maksudnya cukup, bayanah bukti. Bayan itu keterangan. Bukti ini apa? Ya 4 orang saksi. Kalau yang mengakui itu otomatis langsung. Ya. Kalau Kalau mengakui ini langsung didatangkan 4 saksi itu kan kalau tidak ngaku. Nganti ora papat, nah, sing menuduh malah dianggap membuat fitnah. Ya, kalau orang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 saksi, itu oleh pengadilan zaman Nabi itu, orang itu dianggap menyebar fitnah, maka dia dihukum. Bagaimana dulu pernah kami sampaikan ketika Ali mau lapor kepada Umar, roh wong zina ning boleh seksi papat adalah raiso. Nek nganti lapor tenan wele. Orang gawe seksi papat ya tak gebuk ping 80. Kalau kamu menyebarkan fitnah, wah jadi aku meropok tenan golek seksi papat ya ora iso. Lagi entuk loro telu dheke kurang siji seksinya itu. Akhirnya tetap gak berani. Mau enak seksi ora papat Ali, wis tak gebuki malah. Karena hukumannya berat ini. Hukumannya berat. Itu seksi papat. Perintah Quran begitu. Au kana habalu awik tirau. Atau karena adalah kok tidak kanat ya, karena habal ini dari tembung hubla. Hubla itu mengandung, hamil. Dalam hadis tentang kebulian fidyah itu kan salah disebut oleh Nabi, nama anil hubla wal murdi. Orang bisa membayar fidyah, orang sah poso. Si antaranya hubla, orang yang hamil, wal murdi, dan orang yang menyusui. Atau al-iktiraf, atau pengakuan. Nek hamil pi ra iso selak. Ora iso ndongeng kula ditekani gendruwo, ora iso. Mangsa gendruwo petuk wong dadi bayi iki, terus bayine model kaya apa? Separo ketok, separo ora wong iki. Ya. Iktiraf itu mengakui apa? Menyatakan diri, mengaku berbuat zina. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.